Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap tentang program jaminan kecelakaan kerja atau yang dikenal dengan JKK, yang dimana program ini diterbitkan dari BPJS Ketenagakerjaan. Program ini sangat penting karena memberikan perlindungan kepada pekerja dari risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, baik di tempat kerja, perjalanan menuju ataupun pulang kerja, hingga penyakit yang timbul akibat bekerja. Jaminan Kecelakaan Kerja ataupun JKK adalah program perlindungan yang memberikan perawatan, pengobatan, santunan, dan pemulihan apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat bekerja, yang memastikan bahwa pekerja tetap mendapatkan perlindungan finansial tanpa membebani keluarganya ketika terjadi risiko yang tidak diinginkan. Nah, manfaat JKK ini sangatlah luas dan semuanya diberikan tanpa batas biaya, sesuai kebutuhan medis. Manfaat JKK yang pertama ialah perawatan dan pengobatan sampai sembuh, yang dimana seluruh biaya rumah sakit ditanggung 100% oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, santunan sementara tidak mampu bekerja atau STMB, yang dimana diberikan selama pekerja dalam masa pemulihan. Yang ketiga ialah santunan cacat sebagian ataupun total, yang dimana baik karena kecelakaan maupun penyakit akibat bekerja. Yang keempat, beasiswa untuk 2 orang anak. Nah, jika pekerja mengalami cacat total ataupun meninggal dunia, maka anak dari seorang pekerja ini mendapatkan beasiswa sebanyak 2 orang. Yang kelima, rehabilitasi medis. Rehabilitasi medis melingkup alat bantu kerja hingga program Return to Work. Dan yang terakhir ialah santunan kembali akibat kecelakaan kerja. Dengan kata lain, JKK tidak hanya mengurus perawatan, tapi juga memastikan pekerja dapat kembali bekerja dan keluarganya tetap dalam perlindungan. Iuran dalam JKK ini pun tidak dipotong dari gaji pekerja, karena yang pertama, pekerja penerima upah ataupun PU, yang dimana iurannya dibayarkan secara penuh oleh pihak perusahaan. Yang kedua, pekerja bukan penerima upah ataupun BPU, yang dimana iuran dibayar oleh pekerja sendiri dengan tarif sangat terjangkau, mulai dari kategori risiko terendah hingga tertinggi. Besarnya iuran disesuaikan dengan tingkat risiko pekerjaan. Semakin tinggi risiko bekerja, besar pula kategori iuran yang harus ia bayarkan, namun tetap dalam batas yang ringan dan sangat terjangkau. Selanjutnya, syarat dan ketentuan mengklaim JKK. Ada beberapa syarat penting untuk mengklaim JKK. Yang pertama, kejadian harus masuk dalam definisi kecelakaan kerja, yaitu terjadi saat bekerja, saat melakukan tugas perusahaan, atau dalam perjalanan berangkat ataupun pulang kerja. Yang kedua ialah identitas asli peserta aktif. Yang ketiga, laporan kecelakaan oleh perusahaan ataupun peserta BPU maksimal 2 kali 24 jam. Yang keempat, bukti kejadian seperti kronologi, surat laporan kecelakaan, ataupun dokumentasi lainnya sesuai dengan kebutuhan pihak rumah sakit dan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Inilah pentingnya mengetahui definisi resmi kecelakaan kerja agar tidak terjadi salah paham di kemudian hari. Pada JKK, tidak semua kecelakaan dapat diklaim. Contohnya yaitu kecelakaan yang terjadi karena tindakan kriminal pribadi, kecelakaan akibat kondisi di luar hubungan kerja, kecelakaan yang terjadi karena disengaja. Nah, apa sih itu penyakit akibat kerja atau PAK? PAK sendiri ialah penyakit yang timbul karena paparan pekerjaan dalam jangka waktu yang lama, seperti bahan kimia, radiasi, getaran, ataupun kondisi lingkungan kerja tertentu. PAK termasuk dalam kategori JKK dan mendapatkan manfaat yang sama seperti kecelakaan kerja lainnya. Contohnya, gangguan pernapasan pada pekerja pabrik, gangguan pendengaran akibat kebisingan pada pekerja pabrik, dan yang terakhir, masalah tulang dan otot pada pekerja dengan beban fisik yang berat. Nah, adapun mitos dan fakta tentang JKK. Yang pertama, mitosnya ialah JKK hanya menanggung kecelakaan di dalam pabrik,
Sebenarnya, faktanya ialah JKK mencakup kecelakaan di perjalanan berangkat ke pabrik ataupun pulang dari pabrik ke rumah. Yang kedua ialah mitosnya harus jadi pekerja tetap untuk mendapatkan JKK. Padahal secara fakta, pekerja informal dan pekerja lepas juga bisa ikut dalam program JKK melalui kategori BPU. Nah, mitos yang ketiga ialah klaim JKK sulit dan harus berbelit-belit. Padahal faktanya, proses klaim sekarang jauh lebih mudah dengan aplikasi JMO dan layanan rumah sakit rekanan. Contoh kasus pada program JKK ialah, bayangkan jika seorang pekerja bernama Susi suatu pagi saat berangkat kerja, Susi mengalami kecelakaan lalu lintas dan mengalami patah tulang. Maka ia dibawa ke rumah sakit rekanan BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh biaya perawatan mulai dari UGD, operasi, rawat inap, hingga rehabilitasi ditanggung penuh oleh program JKK. Selama masa pemulihan, Susi menerima surat santunan sementara tidak mampu bekerja atau STMB setiap bulannya. Setelah pulih, ia kembali bekerja melalui program Return to Work, yang dimana di sini terlihat bagaimana JKK bekerja secara nyata. Adapun cara mengajukan klaim JKK yaitu yang pertama, laporan kecelakaan ke perusahaan ataupun BPJS maksimal 2 kali 24 jam. Yang kedua, datang ke rumah sakit rekanan BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga, siapkan dokumen seperti kartu peserta, KTP, kronologi kejadian, dan laporan kerugian. Yang keempat, rumah sakit akan mengajukan penjaminan ke BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir ialah, setelah disetujui, seluruh biaya perawatan ditanggung sepenuhnya oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan program JKK. Jadi dalam JKK ini bukan hanya perlindungan kesehatan saja, tetapi juga perlindungan ekonomi bagi pekerja dan keluarganya. JKK sendiri memastikan bahwa setiap pekerja, baik formal maupun informal, tetap aman dan terlindungi dari risiko pekerjaan yang tidak dapat diprediksi. Dengan manfaat yang luas, iuran yang terjangkau, dan proses klaim yang semakin mudah, JKK menjadi salah satu program jaminan sosial yang paling penting untuk dimiliki oleh siapapun yang bekerja.